Perhatikan kemurahan Tuhan dalam kehidupanmu bersifat pribadi. Ini renungan kasih karunia. Saya percaya memberkati Anda. Kalau ini sangat memberkatimu, jangan lupa like, subscribe, and share renungan ini. Bantu saya dengan like, dengan subscribe, dengan share. Dan juga boleh berkomentar ya. Yohanes 21 ayat 20 berkata, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Saya dulu mengira bahwa di antara 12 murid Yesus, Yohanes adalah murid favorit Tuhan dan yang paling dikasihi dan yang paling dekat. Karena Alkitab menyebut Yohanes murid yang dikasihi Yesus. Saya mendapatkan kesan bahwa Yohanes memiliki kemurahan khusus di mata Yesus, dan saya selalu bertanya-tanya apa yang menjadikannya begitu istimewa sehingga ia berbeda dari murid-murid yang lain. Maukah kita dikenal sebagai murid yang dikasihi Yesus? Saya mau. Tentunya juga saudara mau. Kemudian suatu hari, saat saya sedang membaca firman Tuhan, rahasia atas kemurahan Yohanes mulai saya pahami. Tuhan membuka mata saya dan menunjukkan kepada saya bahwa kalimat murid yang dikasihi Yesus hanya ditemukan dalam Injil Yohanes. Anda tidak akan pernah menemukan kalimat ini di dalam Injil Matius, Markus, Lukas. Ini adalah kalimat yang dipakai Yohanes untuk menggambarkan dirinya sendiri. Yohanes sedang mempraktekkan dan menjadikan bersifat pribadi kasih Yesus untuknya. Kita semua adalah kesayangan Tuhan, tapi Yohanes tahu rahasia ini untuk mengakses kemurahan Tuhan yang tidak diupayakan untuk dirinya sendiri. Adalah hak prerogatif kita untuk memandang dan menyebut diri kita sendiri sebagai murid yang dikasihi Yesus. Saat kita mulai menyadari bahwa rahasia kemurahan atas Yohanes terletak dalam membuat kasih Tuhan bersifat pribadi, kita mulai melangkah dalam dimensi baru untuk mengalami kemurahan Tuhan yang tidak kita upayakan. Kita akan semakin bertumbuh dalam kesadaran tentang kasih Tuhan untuk kita dan bertumbuh menjadi orang yang peka terhadap kemurahan. Dan saat kamu bertindak berdasarkan kasih pada Yesus, walaupun orang lain menganggapnya sebagai pembuangan waktu, tenaga atau uang, Yesus akan membelamu dan melepaskanmu dari para pengkritikmu. Yesus juga akan menempatkan kamu pada kedudukan yang tinggi. Pelayananmu akan menjadi penuh kuasa dan mengubahkan hidup banyak orang. Pekerjaanmu akan sangat dihargai di antara rekan-rekan kerjamu. Perusahaanmu akan menjadi terkenal dan sangat berhasil. Dan tidak hanya pekerjaan yang Anda miliki, tapi suatu kedudukan penting yang mempengaruhi banyak kehidupan. Jadikan ia sebagai kekasih hidup Anda dan bertindaklah berdasarkan kasih Anda kepadanya mulai hari ini. Dan ia akan membela, melepaskan, dan menempatkanmu pada kedudukan yang tinggi. Naikkan doa ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah mencurahkan kasih-Mu yang tidak bersyarat dan bersifat pribadi atasku. Aku memandang diriku sendiri dirangkul oleh-Mu, dijaga oleh-Mu. Aku adalah biji matamu, murid yang Engkau kasihi. Dan karena kasih-Mu untukku tidak terukur dan bersifat pribadi, aku menantikan hal-hal baik terjadi kepadaku hari ini.